Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, channel Albani Fatari Dewa. Perkenalkan, nama saya Albani Fatari Dewa, salah satu mahasiswa teknik, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, dengan NIM 1919105011047. Jadi di sini kesempatan kali ini saya akan uh, menjelaskan mengenai keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian. Baik, pada pembahasan kali ini terdapat 3 topik. Topik yang pertama yaitu Omnibus Law dengan subtopik pengertian Omnibus Law, tujuan Omnibus Law, dan manfaat Omnibus Law. Lalu di topik yang kedua yaitu perencanaan tata ruang dengan subtopik pengertian perencanaan tata ruang, keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang, dan lain-lain. Lalu ke topik yang ketiga yaitu aspek pertanian atau agriculture. Di dalam topik ini terdapat subtopik pengertian pertanian, lalu keterkaitan Omnibus Law dengan aspek pertanian, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Omnibus Law. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kayak apa sih pengertian Omnibus Law atau apa sih Omnibus Law itu? Nah, Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang atau tematik. Lalu, apa sih tujuan Omnibus Law? Nah, di sini dijelaskan bahwa pada pasal 3 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Lapangan Kerja dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Nah, ini supaya tidak ada pengangguran lagi di Indonesia mungkin ya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Di dalam tujuan Omnibus Law ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Yang kedua yaitu peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga adalah kemudahan berusaha. Maksud dari kemudahan berusaha di sini bukan kayak kemudahan kita berusaha gitu, bukan. Maksudnya adalah kemudahan berusaha atau berinvestasi atau menciptakan lapangan kerja. Lalu yang poin keempat adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir adalah investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kita akan membahas mengenai manfaat Omnibus Law. Nah, manfaat Omnibus Law di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat. Yang pertama adalah penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Di sini isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini ada di penyederhanaan perizinan berusaha. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan perizinan berusaha menjadi lebih sederhana namun jelas. Lalu di manfaat Omnibus Law yang kedua yaitu pencapaian investasi yang berkualitas. Nah, kan investasi kan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mencapai itu, investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Hal ini juga sejalan dengan poin pertama, yaitu penyederhanaan proses perizinan. Nah, jika proses perizinan digampangkan atau dimudahkan, lalu investasi atau investor
akan lebih mudah dalam menjalankan investasinya atau agar pencapaian investasi ini lebih berkualitas. Lalu diperlukan standar dalam proses perizinan maupun biayanya. Next, manfaat yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Sebagaimana telah disebutkan dalam poin 2 tadi, terdapat kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Nah, untuk itu diperlukannya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, RUU atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat memberi dampak positif, terlebih dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Lalu manfaat terakhir yaitu manfaat nomor 4 yaitu pemberdayaan UMKM. Nah, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro atau usaha yang kecil-kecilan. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing di Indonesia. Nah, pada intinya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini memberikan manfaat baik terhadap perekonomian di Indonesia. Memberikan dampak baik terhadap para pelaku usaha maupun para pekerja. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, diharapkan dapat terciptanya lapangan kerja yang produktif, lingkungan kerja yang sehat, semakin lama akan terciptanya berkat Omnibus Law ini. Lalu kita akan menuju ke topik yang kedua, yaitu perencanaan tata ruang. Nah, kalian pasti bertanya kan, apa sih perencanaan tata ruang itu? Nah, di sini akan saya pengertian perencanaan tata ruang, yaitu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup. Lalu sementara D.A. Sinaminjaja memaknai ruang sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. Lalu lanjutannya dari yang tadi, tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Lalu, tata ruang tadi kan ada dua, wujud struktur ruang dan pola ruang. Lalu pengertian dari pola ruang adalah distribusi atau peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sementara perencanaan adalah suatu proses menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Next, keterkaitan perencanaan tata ruang terhadap Omnibus Law. Yang pertama adalah klausul izin jadi kesesuaian. Nah, perubahan drastis yang terjadi pada pasal 1 ayat 32 dalam Undang-Undang Tata Ruang, semulanya nih ada klausul izin pemanfaatan ruang. Klausul ini kemudian hilang di Omnibus Law dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada aturan di selanjutnya,
termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, selanjutnya yaitu kewenangan gubernur dan bupati dipangkas. Terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Tata Ruang, pemerintah provinsi yaitu gubernur dan DPRD setempat masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Hal yang berlaku bagi pemerintah kabupaten kota, yaitu bupati dan DPRD setempat, dalam pasal 11, kewenangan ini dihapus dalam Omnibus Law, sehingga kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kemudian kerjasama antar daerah. Lalu terdapat aturan tata ruang pedesaan di Babat. Terdapat dalam Undang-Undang Tata Ruang ada pada pasal 6, ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Maaf Batuk. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 sampai pasal 54. Lewat Undang-Undang Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis alias dihapus dalam Omnibus Law. Lalu terdapat hak menuntut jadi keberatan. Dalam pasal 60 huruf D Undang-Undang UU Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Dalam Omnibus Law, klausul mengajukan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi mengajukan keberatan. Dan yang terakhir adalah pidana korporasi di Korting. Maksud dari ini adalah terdapat pada dalam pasal 74 Undang-Undang Tata Ruang, pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar. Tapi dalam Omnibus Law, hukuman denda ini di Korting menjadi hanya sepertiga saja. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar. Sebaliknya, semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya tidak ada hukuman penjara yang naik dalam Omnibus Law. Tidak ada yang naik, tapi malah berkurang. Baik, kita akan memasuki topik yang ketiga, yaitu aspek pertanian atau agriculture. Nah, kalian juga pasti bertanya, apa sih pengertian dari pertanian itu? Nah, di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Lalu, apa sih keterkaitan Omnibus Law ini terhadap sektor pertanian? Nah, di sini jelaskan bahwa Omnibus Law itu sebenarnya mengembangkan sektor pertanian loh. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong usaha pengelolaan hasil perkebunan melalui kemudahan akses bahan baku karena menghapuskan ketentuan minimal 20% bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri. Jadi pengurusan izin berusaha dipermudah lewat pemerintah pusat. Dan
pada RUU atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pangan dan pertanian yang mengubah Undang-Undang 18/2012 tentang pangan, terjadi penyempurnaan pasal untuk memperkuat kebutuhan pangan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dalam negeri. Lalu Omnibus Law ini mengembangkan sektor pertanian seperti apa sih? Nah, kita terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama adalah melindungi kepentingan petani. Nah, ini terjadi pada perubahan pasal 36 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pemerintah merumuskan perlindungan terhadap kepentingan petani terkait harga jual produk agar terciptanya kestabilan harga dan petani mendapatkan harga jual yang layak dan pendapatan memadai. Ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Jadi pemerintah ini kayak menstabilkan harga atau menyamakan harga sehingga harganya ini tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, jadi stabil. Lalu yang poin kedua yaitu melindungi kesejahteraan petani. Hal ini terjadi pada perubahan pasal 15 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan semata-mata untuk melindungi kesejahteraan petani Indonesia. Bahkan pasal ini mengusung semangat agar apabila kebutuhan dalam negeri tercukupi, maka kelebihannya bisa diupayakan untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian di Indonesia. Jadi memajukan sektor pertanian Indonesia, yaitu dengan menjadi negara pengekspor. Lalu poin yang ketiga yaitu sumber ketersediaan pangan nasional. Ini terdapat pada pasal 14 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pangan dan pertanian. Mengurutkan prioritas sumber penyediaan pangan terdapat 3. Yang pertama adalah produksi pangan dalam negeri, yang kedua adalah cadangan nasional, yang ketiga adalah pemenahannya mengupayakan impor apabila tidak mencukupi. Sekian dari presentasi saya mengenai Omnibus Law terhadap perencanaan kota dan perencanaan tata ruang dan dasar agriculture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.